Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk kita dapat berkumpul dalam kajian pada hari ini yang temanya, topiknya akan membahas mengenai lanjutan dari persiapan hijrah ke Yathrib. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang akan segera bergabung mendapatkan syafaat dari beliau SAW di hari akhirat kelak. Baik, untuk mempercepat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Daniel untuk melanjutkan kajiannya mengenai persiapan hijrah ke Yathrib. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ikhwani al-ahibba. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima amalan-amalan kita menjadi amalan yang makbulan, amalan yang salihan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, di pertemuan persiapan hijrah yang kedua kali ini kita masuk di persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum proses perjalanannya, baru persiapannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini mengajukan izin supaya diizinkan untuk pergi ke Yathrib, mengikuti para sahabat yang lain yang sudah lebih dulu. Jadi memang sengaja Abu Bakar menunda keberangkatan, menunggu momen yang paling tepat. Dan menurut Abu Bakar kayaknya sudah tepat, makanya beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memohon izin untuk pergi ke Yathrib. Namun setelah ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan opsi yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti hijrah ke kota Yathrib. Ini di luar prediksi, di luar ekspektasi. Jadi Abu Bakar minta izin mau pergi sendirian bersama keluarganya ya tentunya. Tetapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah diminta untuk membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi tanggung jawab sekaligus menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini momen indah lah bagi seorang Abu Bakar karena menemani seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Tentu tantangannya akan lebih ekstra. Ujiannya akan lebih ekstra, problematikanya pun akan lebih ekstra. Dan Abu Bakar sadar betul tentang hal itu. Maka teman-teman yang Allah muliakan, Abu Bakar radhiyallahu an ini 4 bulan sebelum berangkat. Jadi 4 bulan sebelum Nabi dan Abu Bakar berangkat, itu peristiwa Abu Bakar minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 bulan kemudian baru berangkat. Memang harus ada prepare persiapan. Jadi Nabi menyampaikan kita akan berangkat insya Allah berdua. Tapi waktunya belum ditentukan. Sekarang persiapan sajalah dulu. Itu kata Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan 2 unta terbaiknya, kemudian memberikan makanan daun samur. Ini sejenis daun yang memang digunakan oleh orang-orang Arab untuk memacu stamina para onta. Di antaranya itu tujuannya.
Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman yang Allah muliakan, perlengkapan semuanya harus disiapkan, dari mulai kendaraannya, perbekalannya, strateginya, fisiknya, psikisnya. Jadi selama 4 bulan itu betul-betul masa persiapan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan persiapan yang matang. Sampai nanti Abu Bakar memutuskan harus ada tim pemandu, kemudian harus ada tim yang menghilangkan jejak. Kan kalau unta jalan pasti ada jejaknya. Nah, itu akan dikaburkan oleh timnya. Ada orang khusus yang Abu Bakar radhiyallahu anhu minta untuk memastikan jejak langkah onta Nabi dan juga ontanya Abu Bakar itu dibikin bias, dibikin abstrak, dibikin bias lah, dibikin tidak jelas gitu. Dan itu bagian dari strategi yang dibuat oleh Abu Bakar dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin ini harus matang betul. Makanya 4 bulan persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, selama Abu Bakar masih persiapan, para sahabat sudah berada di kota Yathrib, mereka disambut oleh orang-orang Ansor. Nah, di poin ini, ikhwani fillah rahimakumullah, di poin ini saya akan lebih bahas tentang sosok orang-orang Ansor. Jadi persiapan Nabi lagi nunggu 4 bulan lah gitu. Nah, selama dalam proses 4 bulan itu, saya ingin jelaskan tentang bagaimana orang-orang Ansor menerima orang-orang muhajirin selain Nabi tentunya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi maksudnya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah datang para sahabat ke kota Yathrib, dan bagaimana sikap orang-orang Ansor terhadap orang-orang muhajirin. Nah, kita akan lihat di beberapa penjelasan berikut. Ikhwani fillah rahimakumullah, Ansor adalah para penolong dari Ansoro yunsiru atau Nasoro yansuru, artinya menolong. Jadi Al-Ansor artinya para penolong. Orang-orang Ansor ini masyhur, terkenal sebagai orang-orang yang komitmen menolong, membantu orang-orang muhajirin dan memberikan pelayanan ekstra kepada para muhajirin. Tidak hanya sekedar menolong dan membantu, tapi memberikan pelayanan, betul-betul melayani. Seperti orang kedatangan tamu, maka tuan rumah akan memberikan jamuan makanan yang maksimal kepada tamunya. Pun demikian dengan orang-orang Ansor, ketika kedatangan muhajirin, mereka yakini bahwa orang-orang muhajirin adalah saudara mereka yang sedang bertamu. Maka tugas orang-orang Ansor adalah menjamu orang-orang muhajirin sebaik mungkin, seideal mungkin, sesempurna mungkin. Walaupun dengan beberapa konsekuensi. Nah, di antara konsekuensinya, ikhwani fillah rahimakumullah, orang-orang Ansor harus mengorbankan kepentingan pribadi demi menjamu orang-orang muhajirin, demi melayani orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dan itu diabadikan oleh Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 9. Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansor mendahulukan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun orang-orang Ansor juga punya banyak kebutuhan. Punya banyak kebutuhan. Jadi kalau bahasa hadis itu, makanan satu piring itu bisa cukup bagi 2 orang. Dan makanan untuk 2 orang itu bisa cukup untuk makanan 4 orang. Makanan untuk 4 orang itu bisa cukup untuk makanan 8 orang. Jadi ya, setengah-setengah gitu. Apa yang didapatkan 1, maka itu akan dibagi 2 untuk muhajirin dan Ansor. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang muhajirin dan Ansor sedemikian harmonis, sedemikian akrab, sampai di antara mereka yang satu punya rasa keinginan menolong yang sangat tinggi, tapi di sisi yang lain ada ruang-ruang tahu diri yang sangat kuat. Jadi ini betul-betul chemistry yang pas. Yang satu keinginan menolong yang ekstra, di sisi yang lain rasa ketawaduan, rasa rendah hati, rasa tahu diri yang orang-orang muhajirin miliki, sehingga ngeklop banget. Yang satu ingin bantu, yang satu tahu diri, jadinya ideal. Kan kalau yang satu ingin bantu, yang satu nggak tahu diri kan repot ya. Tidak mendapatkan nilainya. Nah, ini kondisi muhajirin dan Ansor, betul-betul hubungan mereka sangat akrab dan sangat harmonis.
orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ini sebelum Nabi datang. Saya ulang, ini sebelum Nabi datang. Sebelum adanya aktivitas mempersaudarakan. Ini belum ada persaudaraan yang Nabi perintahkan antara Muhajirin dengan Ansor. Ini betul-betul sahabat datang tanpa Nabi dan mereka sudah sedemikian dijamu oleh para sahabat. Oleh orang-orang Ansor. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara aktivitas yang diberikan di antara layanan yang diberikan oleh orang-orang Ansor kepada Muhajirin adalah menyediakan rumah-rumah mereka sebagai tempat singgah para sahabat. Bahkan ada beberapa sahabat yang tinggal di rumah Ansor sampai berbulan-bulan. Karena selama berbulan-bulan itu orang-orang Muhajirin belum bisa bikin rumah, nggak punya harta untuk bikin rumah. Sampai tinggal di rumah orang-orang Ansor berbulan-bulan. Itu luar biasa. Jadi sedemikian hebat orang-orang Ansor memberikan layanan kepada orang-orang Muhajirin. Sampai, ayo tinggal di rumah saya. Berbulan-bulan pun tidak jadi masalah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini komitmen yang lahir sebagai buah keimanan. Karena kalau tanpa iman tentunya tidak akan mungkin ada amalan seperti ini. Maka wajar jika Nabi SAW sering sampaikan, pernah sampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa seseorang tidak akan disebut sebagai orang yang beriman manakala dia belum bisa mencintai orang lain sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Jadi memang harus ada ruang-ruang mencintai orang lain sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu komitmen ukhuwah, komitmen ukhuwah. Dan ya di antara penyebab buah iman ini ya bai'ah aqabah, baik satu maupun dua. Jadi tetap ada penunjang, ada asbab, ada sebab yang itu memberikan kesadaran dari orang-orang Ansar bahwa mereka harus betul-betul menjamu, melayani, memaksimalkan pelayanan, menyempurnakan pelayanan kepada orang-orang Muhajir. Dan itu komitmen orang-orang Ansar secara keseluruhan. Bukan 1, 2, 3, secara keseluruhan. Kecuali orang-orang munafik tentunya. Ini orang-orang Ansar yang memang jelas keimanan mereka. Mereka betul-betul memberikan pelayanan yang ekstra kepada orang-orang Muhajirin. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara beberapa rumah yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, dan itu jadi tempat singgahnya orang-orang Muhajir. Di antara rumah yang dimiliki orang-orang Ansar, di antaranya rumah miliknya Mubashir bin Abdul Munzir yang ada di Quba. Ini tempat singgahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Hafsah binti Umar. Waktu itu Hafsah masih punya suami namanya Ayyas bin Rabi'ah. Nanti Ayyas bin Rabi'ah wafat, meninggal, Hafsah jadi janda, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Maka Nabi secara langsung menjadi menantunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi SAW. Apa namanya? Gak jauh-jauh jodohnya gak jauh-jauh. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu hijrah dan istirahat, tinggal menetap dulu sementara di rumah Mubashir bin Abdul Munzir bersama Hafsah binti Umar dan Ayyas bin Rabi'ah, suaminya dari Hafsah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian ada rumah Khubayb bin Isaf di As-Sunh, ya. Ini masih masuk kategori daerah Yasrib. Di sana tinggal seorang sahabat namanya Talhah bin Utsman dan Suhaib bin Sinan. Jadi tinggal di rumah Khubayb bin Isaf. Kemudian di rumah As'ad bin Jurarah. Ini tokoh yang ikut dalam bai'ah Aqabah sekaligus sebagai nakib, sebagai pemimpin kaumnya. Beliau ditempati oleh seorang sahabat mulia sekaligus paman dari Nabi SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ini sebuah kehormatan bagi As'ad karena bisa menampung, melayani, menyantuni, memberikan layanan yang spesial kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada Asadullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ini sekali lagi jadi kebahagiaan tersendiri bagi As'ad. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Namanya Sa'ad bin Khaisamah, di situ menjadi rumah singgahnya para bujangan. Jadi para sahabat yang belum menikah, para sahabat yang masih pada bujang, itu tinggalnya di rumah bujang. Nah, nama bujangannya Sa'ad bin Khusaimah.
Jadi biar chemistry-nya dapat. Karena kalau bujangan ditaruh di tempat orang yang sudah berkeluarga, khawatir gimana-gimana itu. Makanya ditempatkan di rumah bujangan, sehingga ya kumpul para bujang semua. Jadi satu rumah rame-rame. Ada banyak para bujangan di sana. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di rumah Abdullah bin Salamah, orang Ansor juga, beliau menampung seorang sahabat namanya Ubaidillah bin Harith, kemudian Mistah bin Usasah, dan At-Tufail bin Harith. Ini para sahabat yang tinggal di rumahnya Abdullah bin Salamah. Kemudian ada lagi rumah Bani Zahjaba. Jadi ini beberapa kabilah di Bani Jahzaba, itu juga digunakan sebagai rumah singgahnya para sahabat. Di Bani Jahzaba ada Zubair bin Awwam, kemudian istri beliau namanya Asma binti Abi Bakar, putranya Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Zubair bin Awwam ini iparnya Aisyah, maka nanti anak-anaknya Zubair itu otomatis jadi ponakannya Aisyah. Kayak Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair. Nanti Urwah punya anak Hisham bin Urwah yang kemudian terkenal sebagai periwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu putra-putra dari dari Zubair bin Awam, dari istri yang bernama Asma binti Abi Bakar. Nah, hadirin khadiman rahimakumullah, Zubair bin Awam tinggal di rumah Bani Jahjaba bersama Asma binti Abi Bakar. Kemudian ada Abi Sablah bin Abi Wahab. Kemudian ada Ummu Suhail bin Kulsum. Jadi ini binti Ummu Suhail binti Kulsum. Binti Kulsum. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini di antara, bukan bin ini, Ummu Suhail dalam kurung Kulsum, ya, Ummu Kulsum. Allah a'lam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini di antara yang tinggal di Bani Jahjaba. Kemudian yang tinggal di rumah Bani Ashal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, itu ada Mus'ab bin Umair dan Hanmah, ya, istrinya dari Mus'ab bin Umair. Ini duta Islam yang pertama kali datang ke kota Yathrib dan mendakwahkan nilai-nilai Islam, ya, Mus'ab bin Umair. Tinggalnya di rumah kalangan dari Bani Ashal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Kemudian ada rumah Bani Najjar. Rumah Bani Najjar ini masih ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu dari Abdul Muttalib yang bernama Salma binti Amr itu merupakan keluarga dari Bani Najjar. Jadi masih ada kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kalangan Bani Najjar yang tinggal di sana adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan istrinya yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Ruqayyah diceraikan oleh Utbah bin Abu Lahab, kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian nanti dalam perang Badar, sampai akhirnya dalam perang Badar Ruqayyah wafat. Sehingga nanti Utsman bin Affan dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Kulthum, putri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adiknya dari Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu rumah-rumah singgah yang menjadi tempat orang-orang muhajirin ketika berada di Yathrib. Jadi bagian penting di dalam proses hijrah adalah adanya yang menampung, adanya yang memberikan dukungan, ada yang memberikan santunan, ada yang memberikan layanan. Karena hijrah ya efektif nantinya ketika ada yang menyambut, ada yang mendukung, ada yang mensupport. Dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh orang-orang Ansar. Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang yang sudah datang ke Yathrib tidak tinggal diam sambil menunggu 4 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, atau beberapa bulan sebelum Nabi SAW datang. Mereka tidak ingin kehilangan momen. Mereka tidak ingin diam begitu saja menunggu Nabi datang. Tapi mereka memaksimalkan usaha mereka, dakwah mereka di kota Yathrib. Jadi setelah mereka berada di rumah-rumahnya orang Ansor, dakwah Islam tetap berjalan. Syiar Islam lebih maksimal. Ada ketokohan Hamzah, ada ketokohan Utsman, ada ketokohan Umar bin Khattab, ada ketokohan tokoh-tokoh yang lain, sehingga dakwah Islam terus berlanjut. Terus berlanjut. Jadi Mus'ab bin Umair semakin banyak dukungan, semakin banyak kader, semakin banyak SDM untuk memaksimalkan dakwah di kota Yathrib.
Dan tentunya ini mempermudah gerak dakwah di kota Yathrib. Jika dulu di zaman Mus'ab bin Umair, ya dakwah itu betul-betul menjadi pegangannya Mus'ab bin Umair. Nggak bisa mengandalkan orang lain. Tapi sekarang dengan banyaknya komponen sahabat yang datang, maka para sahabat memaksimalkan untuk dakwah Islamiyah di kota Yathrib, dan efektif luar biasa, sangat efektif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal ini memberikan sebuah pelajaran sederhana bahwa dakwah tetap butuh tim yang solid, sangat butuh tim yang solid, yang memiliki tujuan yang sama, chemistry yang sama, targetan yang sama, gerak yang sama, walaupun mungkin dengan beberapa thariqah yang berbeda, tapi gerakannya sama. Semuanya saling melengkapi, sistematis, berkala, bersilabus, bertahap, ada gradasinya, ada capaian-capaiannya, ada evaluasinya. Oh, itu luar biasa. Kalau dakwah sudah di-manage demikian baik, maka ya keberhasilan itu tinggal menunggu waktu. Keberhasilan tinggal menunggu waktu, karena sudah dikelola dengan sangat baik. Dari mulai metode, cara, diskusi, ngobrolnya, semuanya dimaksimalkan oleh orang-orang yang sudah sampai di kota Yathrib. Jadi bagi mereka tidak ada menunggu dengan diam. Mereka menunggu dengan penuh produktivitas. Jadi nggak mau yang namanya menunggu diam. Jadi mereka menunggu dengan produktivitas yang bisa mereka lakukan. Di antaranya adalah dakwah Islam. Dan Masya Allah, teman-teman yang Allah muliakan, itu efektif sekali, sangat efektif. Para sahabat bergerak dengan potensi mereka masing-masing untuk mensyiarkan dakwah Islam. Yang ahli bacaan dengan bacaannya, yang ahli Quran dengan Qurannya, yang ahli hadis dengan hadis, yang ahli orasi dengan orasinya, yang punya keberanian dengan dakwah door to door-nya, dengan berhadapan tokoh-tokoh Yathribnya, yang lemah lembut ya berhadapan dengan yang lemah lembut tuh semuanya bergerak langsung bergerak semua. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara mereka untuk memaksimalkan dakwah ini harus ada beberapa poin-poin ya, bahwa tidak mungkin dakwah ini akan efektif manakala kekuatan soliditas itu tidak bisa mapan atau mumpuni. Maka mau tidak mau agar dakwah itu efektif, yang namanya soliditas merupakan keniscayaan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan banyak pesan berkaitan dengan membangun soliditas, membangun ukhuwah. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Maidah, surat ke-6, surat ke-5, ayat kedua, Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa soliditas itu akan jadi barang yang sangat mahal. Soliditas akan menjadi sesuatu yang diwacanakan berulang-ulang. Soliditas, persatuan, kekuatan yang erat di tengah-tengah kaum muslimin hanya akan menjadi bahan diskusi manakala tidak ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jika orang-orang yang tidak mau saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, maka soliditas itu ya jadinya wacana diskusi saja atau bahan diskusi saja. Tidak memiliki efek yang sedemikian kuat kalau tidak dilanjutkan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi pondasinya memang harus kuat, bahwa soliditas hanya akan tampak terrealisasi, kelihatan gerak langkahnya manakala sudah ta'awun bainal muslimin. Catatan pentingnya ini, ta'awun bainal muslimin. Jika sesama muslim tidak bisa ta'awun, masih ada perdebatan di kalangan mereka, masih ada perselisihan di kalangan mereka, masih ada saling menyalahkan di antara mereka, maka peluang membangun soliditas itu ya sekali lagi hanya jadi wacana atau bahan diskusi semata. Dan ini problem. Ini masalah, teman-teman. Sangat menjadi masalah. Di saat ini kita ini, ada kegelisahan ya sebetulnya. Jadi di tempat anak itu, beberapa masjid dari beberapa ikhwah ya, itu mendapatkan donasi. Entah itu Jumat berkahnya, entah itu karpetnya, dengan pertimbangan, mohon maaf ini tidak dalam rangka underestimate, masjid-masjid yang sudah nyunnah. Akhirnya mereka mendapatkan banyak donasi, mendapatkan banyak pelayanan. Ada satu kampung, ada sekian masjid lah, ada mungkin 5 masjid. Yang 2 sudah nyunnah dalam versi teman-teman ini, yang 3 mungkin belum. Ketika yang 2 ini senantiasa diberikan donasi, yang 3 ini dilewat. Padahal secara jarak
Misalkan yang pertama ini yang nyunah, 2, 3 ini enggak nyunah, itu yang keempat nyunah. Itu dilewat yang 2, 3. Sampai saya bertanya kepada teman-teman ini yang suka ngasih donasi, kenapa kok masjid ini dilewat? Jawabannya sederhana, karena mereka belum nyunah. Maksud nyunah itu bagaimana? Ya ketika ada ustadz fulan, ada ustadz fulan, ada ustadz fulan, maka masjidnya nyunah. Kita akan bantu insya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Islam tidak pernah memandang keberpihakan mazhab, tidak pernah membeda-bedakan pilihan afiliasi, ketokohan, tidak ada. Bukankah syahadat itu telah mencukupi agar dia disebut sebagai seorang muslim? Bukankah syahadat itu telah mencukupkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang muslim? Kalau dia sudah bersyahadat, huwa muslim. Dan ketika dia menjadi seorang muslim, dia punya hak di tengah-tengah umat muslim yang lain. Ada hakul muslim alal muslim sittun. Ada hak sesama muslim yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini kondisi yang miris. Karena di zaman para sahabat, dalam kurung Ansor dan Muhajirin, sekat-sekat perbedaan itu betul-betul tidak ada. Orang-orang Ansor sangat menerima Muhajirin, menjamu mereka, menyempurnakan layanan kepada mereka, memberikan mereka berbagai macam kebutuhannya, bahkan melebihkan kepentingan mereka dibanding kepentingan orang-orang Ansor sendiri. Dan itu tampak terlihat dengan komitmen ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang Ansor bisa bantu apa, orang Muhajirin bisa bantu apa, di antara mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling bantu-membantu, terutama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan mereka tidak pernah sepakat dalam alal ismi, dalam dosa, wal udwan, dalam permusuhan. Jadi nggak ada yang namanya pelanggaran atau permusuhan yang kemudian itu menjadi targetan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Nggak ada. Jadi setiap permusuhan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Bisa diselesaikan dengan baik. Itu orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Nah, ini dikukuhkan kembali, teman-teman yang Allah muliakan, dengan bahasa Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, dan seterusnya. Ini harus saya tegaskan sedikit nih, teman-teman. Ikhwatun itu jamak dari akhun. Arti ikhwatun adalah saudara kandung. Jadi kalau pakai taknya begitu, ikhwatun gitu, itu maknanya adalah saudara kandung. Kalau saudara secara umum artinya bukan saudara kandung, tapi karena ada kemiripan, misalkan karena ada kesamaan tertentu, tetap disebut saudara, tapi bukan saudara kandung. Kenapa disebut saudara? Karena punya kemiripan. Punya kemiripan. Misalkan, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwa orang yang membazirkan harta itu saudaranya setan. Tentunya bukan berarti setan dan kita saudara kandung, tentu tidak. Tapi karena ada kemiripan. Apa kemiripannya? Sama-sama suka membazirkan harta. Setan suka membazirkan harta, manusia suka membazirkan harta, orang Islam suka membazirkan harta, maka dia dihukumi sebagai saudaranya setan. Jadi itu bahasa Al-Quran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun ini saudara kandung sebetulnya, karena kalau saudara secara umum tanpa ada penekanan kandung gitu, karena saudara ada kemiripan, karena ada kesamaan, itu harusnya ikhwanun. Pakai nun, bukan pakai ta. Ikhwanun. Bukan pakai tak marbutoh ikhwatun. Jadi harusnya ikhwanun. Dan ini kalau dianalisa, teman-teman, bukankah al-mu'minuna, orang-orang beriman itu, tidak lantas seluruhnya adalah saudara kandung. Tapi penggunaan diksi Al-Quran, innamal mu'minuna, itu menggunakan redaksi ikhwatun, yang maknanya adalah saudara kandung. Yang seharusnya mungkin lebih relevan itu kalau al-mu'minuna relevansinya harusnya adalah ikhwanun. Tapi kok malah yang ada ikhwatun. Ini memberikan informasi, teman-teman, bahwa persaudaraan atas dasar akidah la ilaha illallah itu lebih kuat ketimbang persaudaraan kandung, bahkan lebih kuat. Sekali lagi, lebih kuat. Persaudaraan di atas akidah, di atas la ilaha illallah, itu jauh lebih kuat, jauh lebih tajam, jauh lebih solid ketimbang persaudaraan kandung. Teman-teman yang Allah muliakan, sebagai perbandingan, di surat Hud ayat ke-46, tidak salah, ayat 45-nya ini Nabi Nuh berdoa, teman-teman. Kata Nabi Nuh, ya Rabb,
anak saya ini tolonglah selamatkan. Masa saya bisa menyelamatkan orang lain tetapi anak saya nggak selamat? Ya tolonglah anak saya diselamatkan. Kata Nabi Nuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam munajatnya. Kemudian Allah jawab, teman-teman, di surat Hud ayat 46. Tadi ayat 45-nya, ayat 46-nya Allah jawab. Jawaban Allah, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu, si Fulan itu, dari riwayat yang ringan namanya Kanaan itu, laisa min ahlik, bukan anakmu, bukan keluargamu. Jadi teman-teman, gara-gara beda akidah, lainan akidah, putus nasab. Putus nasab. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara alasan seorang anak tidak mendapatkan waris dari bapaknya adalah ketika anaknya murtad. Ketika anaknya murtad. Makanya dalam kaidah fikih dijelaskan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yarisul muslimul kafir. Orang muslim tidak bisa mewariskan sesuatu kepada orang kafir. Sebaliknya, walal kafirul muslimah, dan orang kafir tidak bisa mewariskan harta kepada orang yang sudah Islam. Itu hadisnya bolak-balik begitu. Tapi dalam pandangan fikihnya masih banyak diskusi perdebatan di dalamnya. Tapi intinya bahwa orang yang punya keyakinan berbeda dalam kurung akidah yang berbeda itu memiliki peluang untuk putus nasab fi yaumil akhir. Dan itu seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika menghadapi anaknya dan juga istrinya. Akhirnya putus nasab. Allah a'lam. Bahkan hal ini ditutup, teman-teman, dengan inna akramakum indallahi atqakum, supaya saling tolong-menolong ini betul-betul memang dalam kerangka siapa yang paling mulia di antara kita. Jangan sampai kemudian kemuliaan itu gugur, hilang hanya gara-gara ego masing-masing, kasta tertentu, kemudian status tertentu. Maka kemuliaan hanya didapatkan dengan nilai-nilai ketakwaan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara bentuk komitmen orang-orang Ansor, juga orang-orang Muhajirin di dalam menempatkan bahwa nilai yang paling utama di dalam sebuah soliditas atau kekuatan ukhuwah itu adalah kemuliaan sebagai nilai-nilai yang penting untuk dimiliki atas dasar nilai ketakwaan, bukan atas dasar kasta, bukan atas dasar kabilah, bukan atas dasar suku, bangsa, atau apapun. Tapi lebih kepada nilai ketakwaan, kemuliaan. Maka muncul fakta-fakta yang luar biasa ini yang dilakukan oleh orang-orang Ansor dan Muhajirin, di mana mereka memastikan bahwa bagi mereka kasta itu betul-betul tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contoh sederhana, teman-teman. Abu Hudzaifah bin Mughirah itu orang kafir. Dia memiliki seorang hamba sahaya yang kemudian ikut hijrah, namanya Salim. Salim maula dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Nah, Salim ini oleh orang-orang Ansor, juga oleh orang-orang Muhajirin sering didaulat sebagai imam sholat. Padahal Salim ini ya budak hamba sahayanya Abu Hudzaifah bin Mughirah. Tapi orang-orang saat itu, orang-orang Islam saat itu, memberikan tempat yang layak bagi seorang Salim, sekalipun dia hamba sahaya, untuk jadi imam sholat. Jadi nggak ada rasa, wah ini saya punya suku tinggi nih, harusnya saya jadi imam sholat, itu enggak. Ini saya nih harusnya jadi imam sholat, karena saya kan hartanya banyak. Itu enggak ada. Sampai pada level mereka begitu ridha, begitu pasrah ketika ada orang jadi imam sholat, sekalipun yang imam sholat ini adalah seorang hamba sahaya, miliknya Abu Hudzaifah bin Mughirah, yang sama-sama hijrah ke kota Yathrib. Hati mereka betul-betul ridha dan tidak ada masalah sama sekali. Ini Masya Allah. Masya Allah. Yang mungkin mohon maaf di beberapa masjid masih ada keakuan itu, masih ada anania. Anania itu egoisme itu. Mungkin kalau bukan siapa ya nggak bisa jadi imam, kalau bukan apa nggak bisa jadi imam. Ini kan agak primordial ya. Sebetulnya dalam praktek Islam tentunya tidak ada yang namanya hal demikian. Siapapun yang layak, hatta dia seorang anak muda, dan anak muda ini memiliki kapasitas sebagai seorang ahli Al-Quran, maka ya dia akan diizinkan sebagai seorang imam. Hatta dari kelas berapapun dia, dari level manapun dia, dari kelas sosial manapun dia, tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada. Dan itu dipraktekkan oleh
orang-orang Ansor dan juga orang-orang Muhajirin. Allahu a'lam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka orang-orang Ansor penuh dengan persatuan, penuh dengan ukhuwah, penuh dengan saling tolong-menolong, penuh dengan kemuliaan, karena di antara mereka semuanya semangat untuk meningkatkan kualitas takwa di antara mereka. Sehingga mereka terhormat, mereka mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ini gambaran yang ideal tentang sebuah masyarakat yang sangat mengedepankan nilai-nilai Islam. Ini luar biasa. Jadi perdebatannya ditunda dulu deh. Diskusi yang tajam ditunda dulu deh. Siap tidak kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Siap nggak kita menegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun? Siap nggak kita saling bertolong satu sama lain, saling bantu satu sama lain, saling membahagiakan satu sama lain, saling membuat happy satu sama lain? Itu poinnya dulu. Poinnya di situ dulu. Di kita ini lebih sering terjebak dengan perdebatannya di awal, yang akhirnya tidak berujung pada mahabbah di antara sesama muslim, dan dampaknya adalah tidak ada proses ta'awun 'alal birri wat taqwa. Akhirnya ta'awunnya ya 'alal birri wat taqwa, tetapi ta'awunnya dalam kelompok sendiri, ta'awunnya dalam kajian sendiri, ta'awunnya dalam majelis taklim sendiri, gitu. Yang tidak mau berbagi sharing dengan yang lain. Saya rasa belum Islamilah kalau begitu. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam konsep ukhuwah ini dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam masalah cinta, ya. Berbagi sayang di antara mereka, berbagi cinta, wa ta'atufihim, dalam berkasih sayang, di dalam membangun itfah, ya, cinta, kemudian rahmat, wa tarahim, dan rahmat di antara mereka, ya, kasih sayang, cinta, rahmat, itu kedekatan, keakraban. Itu kata Nabi, masalul jasad, seperti perumpamaan satu tubuh. Idza shtaka minhu, jika salah satunya mendapati anggota tubuhnya sakit, maka berdampak pada sekujur tubuhnya, berdampak pada sairil jasad, berdampak pada seluruh tubuhnya, sampai berdampak pada demam dan panas. Jadi kalau satu anggota tubuh sakit, sekujur badan demam, panas. Itu kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesama muslim ya begitu. Beda majelis taklim ya, tidak ada masalah, yang penting sesama muslim. Karena nggak ada ukhuwah majelis taklim. Yang ada tuh ukhuwah muslimin, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Tidak ada sekat antara siapa, apa, jabatannya apa, afiliasinya kemana, madhabnya apa, tidak ada batasan itu. Sama sekali nggak ada batasan itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi karakter yang khas dalam tubuh umat Islam. Yang karakter khas ini seiring berjalannya waktu sepertinya mengalami reduksi di setiap zamannya, di setiap masanya, sehingga kekuatan ta'atufihim, tawaddihim, wa tarahumihim itu kekuatannya jadi ngambang, gitu. Jadi ngambang, jadi bias, gitu. Karena tidak lagi menemukan kalau jasa di wahid ini, masalah jasa di wahid ini. Jadi kalau majelis taklim A kemudian dipersekusi, harusnya ya ada mahabbah dari yang lain. Bukan sesama majelis taklim saling mempersekusi. Majelis taklim ini kan mengerikan menurut saya. Kok bisa seperti ini? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, perbedaan-perbedaan pasti ada. Makanya tidak harus kemudian dihilangkan, karena itu pasti dan keniscayaan. Tetapi berbeda, akrab, saya rasa bisa. Berbeda, akur, saya rasa mungkin. Berbeda, harmonis, sangat tidak mustahil. Artinya sangat mungkin saja, sangat berpeluang besar. Jadi tidak ada masalah sebetulnya beda. Tapi ya terkadang memang hati yang belum siap untuk beda. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ditutup, pada akhirnya agama Islam ini bermuara pada manfaat. Makanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengutip dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia.
Ini perasaan yang paling bening di dalam agama Islam, ya bermanfaat. Bermanfaat itu perasaan intinya. Perasaan intinya dari syariat Islam itu ya bermanfaat. Kalau orang sudah bermanfaat sebagai seorang muslim, selesai dia muslim. Tentu dengan syahadat ya. Kalau tanpa syahadat tentunya nggak disebut muslim ya. Harus bersyahadat. Tapi ketika dia bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi lingkungannya, wah muslim. Itu kaidah yang kemudian dibangun oleh agama Islam kita. Jadi kebermanfaatan terhadap sesama itu yang menjadikan identitas keislaman. Teman-teman yang Allah muliakan, satu kampung dengan beda afiliasi, beda kecenderungan, beda pemikiran, beda kecenderungan madhab, tetapi satu sama lain bisa memberikan manfaat, bukan madarat. Saya ulang, satu sama lain bisa memberikan manfaat, bukan madarat. Maka itu indah betul, sangat indah. Sangat indah. Tidak ada persoalan beda segala macam, tapi yang penting kan saling memberikan manfaat. Di mana pertanyaan sederhananya, ikhwan, kehadiran kita sudahkah memberikan manfaat bagi orang lain? Orang-orang Ansor datang muhajirin, dipastikan muhajirin mendapatkan kebermanfaatan dari orang-orang Ansor. Dan orang-orang muhajirin tidak mau kehilangan peran. Orang-orang muhajirin pun harus bisa memastikan bahwa orang-orang Ansor mendapatkan manfaat dari orang-orang muhajirin. Dan ini kerjasama yang Masya Allah, luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka ini kelihatan betul kekuatan karakternya orang-orang Ansor ketika mereka bisa membuktikan kualitas memberikan manfaat itu sampai pada puncaknya yang tertinggi. Puncaknya yang tertinggi. Sangat tinggi itu puncaknya. Sampai itu diabadikan dalam surat Al-Hasr ayat ke-9. Ada kalimat dari Allah Azza wa Jalla, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu mencintai siapapun yang hijrah. Siapapun. Pokoknya yang hijrah dari kota Mekah, siapapun itu, hamba sahaya, tokoh bangsawan, orang biasa, orang rendahan secara kasta misalkan, itu yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai siapapun yang hijrah kepada mereka. Masya Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut. Dan orang-orang Ansor itu tidak pernah mengharapkan atau tidak pernah menginginkan apa yang sudah didapatkan oleh orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin dapat apa? Itu sama sekali di hati orang-orang Ansor tidak pernah terbersit kedengkian, tidak pernah terbersit ketidaknyamanan. Pokoknya apa yang bikin happy muhajirin, orang Ansor happy. Muhajirin bahagia, Ansor automatically bahagia. Ini gimana? Pokoknya ketika orang-orang muhajirin bahagia, mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan banyak bantuan, orang-orang Ansor bahagia, sebenar-benarnya bahagia. Bahagia mereka. Tidak pernah sedikit pun terbersit untuk menggugat, mempertanyakan, sama sekali tidak ada. Betul-betul plong sekali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini indahnya orang-orang Ansor dan muhajirin zaman itu. Dan seharusnya teman-teman, seharusnya muslim kazalik. Orang muslim ya harusnya seperti itu, sebagaimana muhajirin dan Ansor. Jadi Nabi tidak serta-merta menggambarkan, bahkan nanti mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor, sampai tercipta suasana yang sangat harmonis di antara mereka, bukan hanya sekedar itu sebatas jadi euforia, bukan hanya sebatas itu jadi kenangan yang indah untuk dikenang, untuk diingat-ingat, tetapi memang contoh bagi umat hari ini bahwa yang ngikutin ulama salaf, bagaimana orang Ansor, bagaimana muhajirin memadu kasih mereka di tengah-tengah perbedaan yang ada, di bawah bingkai naungan la ilaha illallah, dan itu selesai teman-teman, selesai. Sedemikian indah soliditas yang dibangun oleh orang-orang muhajirin dan Ansor. Teman-teman yang Allah muliakan, ini kita akan cek bagaimana kalangan Ansor yang begitu antusias membantu, muhajirin yang sangat tahu diri, dan mereka berada pada makom sama-sama ingin memberikan kebermanfaatan. Ansor ingin memberi manfaat kepada muhajirin, muhajirin ingin memberikan manfaat kepada orang Ansor.
dalam sebuah forum, teman-teman. Ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti, ini setelah Nabi datang. Ketika Nabi sudah datang, itu orang-orang Ansor bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang-orang Ansor, aksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Ini bahasanya orang-orang Ansor. Aksim, ya Rasulullah, bagikan bainana, di antara kami, wa baina ikhwanina, dan di antara saudara-saudara kami, maksudnya orang-orang muhajirin, an-nakhil, kurma-kurma kami. Jadi orang Ansor punya banyak kebun kurma. Dan kemarin juga disampaikan kota yang akan jadi tempat hijrah Nabi itu punya banyak kebun kurma. Orang-orang Ansor punya banyak kebun kurma. Kata orang Ansor, Rasul, ini kebun kurma, bagiin dah. Bagiin sama kami, bagiin kepada kami, bagiin juga kepada orang-orang muhajirin, saudara kami. Terserah Rasul deh, pokoknya judulnya dibagiin. Teman-teman yang Allah muliakan, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala la. Kata Nabi, nggak boleh dibagiin. Akhirnya orang muhajirin nyambut. Orang muhajirin nyambut, ya, menyambut apa yang menjadi tawaran dari orang-orang Ansor. Kata orang Ansor, udah ini kebun Rasul, bagiin aja, bagi rata saja. Orang Ansor berapa, orang muhajirin berapa. Dan Nabi menolak pembagian itu. Kemudian orang muhajirin ikut bicara. Kata orang muhajirin, takfunal manunah. Takfunal maunah. Kata orang-orang muhajirin. Kata orang muhajirin, kalian cukupkan saja maunah, pembiayaan pengurusan kebun. Jadi ngurusin kebun ini biayanya kalian tanggung, kata orang-orang muhajirin. Kemudian wanashrokum fis samarat. Dan kami akan berbagi dengan kalian. Jadi kalian biayai operasionalnya, kami ngurusin kebunnya. Nanti setelah panen kurma ini, nanti hasil panennya bagi hasil. Saya ulangi teman-teman. Kata orang Ansor, bagi rata kebun kurmanya. Jatah kami berapa Ansor, jatah muhajirin berapa. Silakan Rasulullah bagikan saja. Kata Nabi, enggak, bukan begitu caranya. Orang muhajirin masuk dalam diskusi. Kata orang muhajirin, gini aja. Takfunal maunah, kalian penuhi, kalian cukupi pembiayaan operasional pengelolaan kebun kurma ini. Pengelolaannya kalian urusin dari biayanya. Nanti urusan buah, kami setelah jadi dibiayai, biar kami yang garap. Kami yang korban tenaga fisik. Kami yang ngurusin, kami yang nyangkul lah kalau bahasanya, kami yang nyangkul, kami yang bajak, kami yang ngairin, ngurusin semuanya itu orang-orang muhajirin. Biayanya butuh apa, Ansor yang nyiapin, yang ngelola muhajirin. Nanti hasil panennya bagi hasil. Yang satu pegang uang, yang satu ngelola. Masya Allah nih teman-teman. Kata orang Ansor, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Semudah itu mereka. Jadi langsung, oke. Ini dua gerakan yang dua-duanya indah. Yang satu ingin menolong maksimal, yang satu tahu diri dengan ikhtiar yang juga maksimal untuk tidak terlalu memberatkan orang-orang Ansor. Jadi ngeklop, sangat ngeklop. Jadi tidak sepihak. Yang satu pengen dibantu, yang satu pengen banget dibantu. jadinya melelahkan gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai poin-poin penutup ini, kenapa kok orang Ansor sedemikian mudah seperti ini? Orang-orang Ansor kok sedemikian mudah seperti ini? Jawaban yang disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama, bahwa orang-orang Ansor itu punya tabiat atau punya karakter, itu hati mereka bersih, clean hati mereka. Sampai ada satu forum, teman-teman. Jadi Nabi lagi kumpul nantinya itu, Nabi lagi kumpul dengan para sahabat Ansor dan Muhajirin. Itu kata Nabi begini di hadapan para sahabat. Padahal di forum itu ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang ahli sholat dan ahli puasa, rajin sholat, rajin puasa. Abdullah bin Amr bin As. Ketika beliau ada di situ, kata Nabi bilang begini, bentar lagi akan lewat laki-laki penghuni surga. Nggak selang lama lewat orang tua.
jenggotnya basah, pakaiannya lusuh, dalam suatu riwayat sendalnya dikepit. Jalan mendekati Nabi, kemudian duduk. Para sahabat cuma ngeliatin aja, oh ini orang. Si sahabat yang ditunjuk sebagai penghuni surga nggak sadar, nggak tahu. Karena itu disampaikan oleh Nabi sebelum beliau datang. Sahabat nungguin, akhirnya yang datang beliau. Gitu. Kemudian besoknya, kata Nabi, sebentar lagi akan lewat laki-laki penghuni surga. Dan orang yang sama masih lewat. Ya, orang yang kemarin lewat lagi. Berarti 2 hari. Beliau dapat jaminan surga. Hari yang ketiga, Nabi SAW berkumpul lagi dan menyampaikan pesan yang sama. Kata Nabi, bentar lagi akan ada laki-laki penghuni surga. Singkat cerita teman-teman, 3 hari berturut-turut, hat-trick itu, orang sepuh ini, orang tua ini, dijamin oleh Nabi, dakhala jannah. Dakhala jannah. Dan beliau orang Ansor, bukan orang Muhajirin, orang Ansor. Padahal ada Abdullah bin Amr bin As yang rajin sholat, rajin puasa, tapi tidak masuk kualifikasi yang Nabi harapkan. Ini menarik. Padahal ada Abdullah bin Amr bin As di forum itu, tetapi tidak disebut-sebut oleh Nabi. Sehingga itu membuat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Teman-teman, beliau penasaran, karena dalam kacamata beliau, saya ini rajin sholat, saya ini rajin puasa. Jika ada orang lain yang dijamin masuk surga selain saya, berarti orang itu punya kualitas sholat, punya kualitas puasa yang lebih daripada saya. Kan logikanya sederhana. Kalau saya sudah rajin segininya saja, saya sudah rajin. Saya ini sudah sangat rajin, tapi kok belum mendapatkan jaminan surga. Ada orang lain yang dapat. Oh, berarti orang lain itu lebih bagus kualitas ibadahnya dibanding saya. Sederhananya begitulah pikiran Abdullah bin Amr bin As. Sampai akhirnya, teman-teman, Abdullah bin Amr bin As ketemu dengan orang tua ini, kemudian minta nginep di rumahnya. Beliau orang Ansor, si orang tua ini, Abdullah bin Amr bin As, orang Quraisy, orang Muhajirin. Jadi bagi orang Muhajirin ketika datang ke rumah Ansor, kemudian pengen nginep, itu orang Ansor gak pernah nolak. Untuk minta dijamu, orang Ansor gak pernah menolak menjamu. Untuk sekedar minta sesuatu, orang Ansor tidak pernah menolak memberikan sesuatu. Jadi ketika Abdullah bin Amr bin As datang, paman, saya mau nginep, oh silahkan nginep. Nah, dalam proses nginep ini, teman-teman, itu kelihatanlah aslinya dari seorang Ansor ini. Orang Ansor ini ternyata oleh Abdullah bin Amr bin As ketika tahajud, itu nggak kelihatan bagus-bagusnya, tahajud biasa aja. Bahkan dalam riwayat yang lain nggak tahajud malah sama sekali. Kemudian giliran siang, Abdullah bin Amr bin As puasa, ini orang Ansor malah nggak puasa. Sampai 3 hari berturut-turut tidak ada amalan spesial yang dimiliki oleh orang Ansor tersebut. Tidak ada amalan orang Ansor tersebut yang spesial dalam kacamata Abdullah bin Amr bin As. Mungkin bahasa Abdullah, mungkin ini. Kayaknya salah alamat ini jaminan surga. Kenapa harus beliau? Kenapa bukan yang lain? Nah, kalau kualitas amal beliau kan biasa saja, standar-standar saja gitu. Amalan-amalan biasa umumnya muslim gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ya singkat cerita Abdullah bin Amr bin As pamit lah. Tapi sebelum pamit beliau sampaikan kegelisahannya tentang kepenasarannya tentang laki-laki penghuni surga yang dimaksudlah si orang Ansor tadi, yang dalam kacamata Abdullah bin Amr bin As tidak punya amalan yang spesial lah begitu. Dalam kacamata Abdullah bin Amr bin As. Makanya nanya akhirnya sebelum pulang, paman maaf nih paman. Saya itu kemarin dengar antum dijamin dakhala jannah oleh Nabi. Dan saya nginep di sini dalam rangka ngecek amalan apa sih yang paman punya, sehingga paman punya jaminan dakhala jannah. Kata orang tua ini, orang Ansor ini. Agak diam sejenak, kemudian dia bilang, tidak ada amalan, kecuali sebagaimana yang engkau lihat, wahai Ananda. Ya amalan mana yang saya lakuin? Orang kamu udah lihat kok amalan saya kayak gimana. Cuman dilanjutin, katalah, hanya saja, kata orang sepuh ini, orang Ansor ini, dalam diriku secuil pun tidak ada keinginan menipu seorang muslim. Sama sekali dalam hati ini tidak ada keinginan nipu orang Islam. Sedikit pun, secuil pun, setitik pun, nggak ada keinginan model ini. 1. Kemudian aku pula tidak pernah dengki kepada siapapun atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Saya punya teman, sama-sama bisnis baju,
teman saya sukses, saya tidak, maka saya tidak pernah dengki sedikit pun kepada orang yang sukses atau jauh lebih sukses daripada saya. Hati ini begitu mudah, hati ini begitu clean, hati ini begitu bersih, teman-teman. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, ini amalannya berarti. Tidak pernah nipu orang dan tidak pernah punya kedengkian sedetik pun, sekecil pun kepada orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Clear sudah. Masya Allah ini. Teman-teman, ya Allah muliakan, saking bersihnya hati mereka nih, kita lihat bagaimana gambarannya. Ini juga diberikan dalam hadis, ya, walaupun dihukumi hadisnya mursal. Ini hadisnya mursal. Jadi orang-orang muhajirin itu akan tinggal di rumah orang-orang Ansor, itu kalau setelah adanya undian yang cukup alot. Jadi saking semua orang Ansor ingin rumahnya dipakai, ingin rumahnya itu ditempati, ingin rumahnya itu dijadikan sebagai tempat singgah orang-orang muhajirin, banyak orang Ansornya, muhajirinnya sedikit waktu itu. Sehingga untuk memenuhi keinginan orang-orang Ansor seluruhnya, mereka gunakan cara undian. Diundi siapa rumah yang mau ditempati. Semua orang Ansor ingin rumahnya ditempati. Karena semuanya ingin diundi. Biar tidak ada gap, tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan yang lain. Baru orang muhajirin kalau sudah mana yang undiannya keluar, maka orang muhajirin itu akan ditempatkan di rumah yang menang lah kurang lebih. Dan undian model begini sah, tidak masuk kategori haram. Atau setidaknya saat itu mungkin belum ada pengharaman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam hadis ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, disebutkan ini dari Bukhari, ya, telah disembuhkan dari kekikiran orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjamu tamu, dan orang-orang yang memberi derma kepada orang yang terkena musibah. Orang-orang muhajirin tentunya tamu yang harus dijamu, orang-orang muhajirin tentunya punya banyak mengalami musibah, sehingga harus diberikan derma atau sedekah. Maka orang-orang Ansor telah sembuh dari penyakit kekikiran. Tidak ada lagi penyakit kikir dalam diri orang-orang Ansor. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai Nabi SAW memuji orang-orang Ansor dengan beberapa statementnya. Kata Nabi, ayatul iman hubbul ansor, tanda orang punya keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor. Wa ayatun nifaq, dan tanda-tanda kemunafikan bughdul ansor, adalah membenci orang-orang Ansor. Ini deklarasi dari Nabi. Yang benci Ansor mukmin, yang benci Ansor munafik, yang cinta orang Ansor mukmin. Selesai. Bahkan di dalam redaksi yang lain, Nabi SAW mendoakan orang-orang Ansor dengan kalimat Allahumma gfir lil Ansor, ya Allah maafkan orang-orang Ansor. Wali azwajil Ansor, dan juga bagi pasangan-pasangannya orang-orang Ansor. Wali zaraihim, dan juga kepada anak-anak orang-orang Ansor atau keturunan-keturunan orang-orang Ansor. Jadi orang Ansornya, istrinya, pasangannya, anak-anaknya mendapatkan doa khusus dari Nabi, permohonan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, Nabi telah memohonkan ampunan bagi mereka. Allahumma gfir lil Ansor. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita masuk di pembahasan Nabi persiapan hijrah. Insyaallah persiapan Nabi. Allahu a'lam. Kembali ke Tafadhal. Baik, jazakallahu Ustaz atas paparannya mengenai persiapan hijrah ke Yasrib bagian kedua. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan dapat, ya ini belum ada listnya di chatroom, mungkin bisa langsung open mic, open video. Tafadhol. Baik, kalau belum mungkin pertanyaan saya dulu, Ustaz. Jadi saya ada dua pertanyaan. Ya tadi mengenai mengenai bagaimana ukhuwah Islamiyah itu sesama Muslim ikhwah gitu, Ustaz. Dan cerita mengenai tadi yang masjid dan lain sebagainya, itu saya jadi teringat yang saya mohon ini konfirmasi aja, saya tolong di refresh gitu, yang mengenai hadis yang perintah Nabi jangan
sholat asar kalau belum sampai di sebuah tempat gitu ya. Lalu Bani ada sebagian sahabat yang tetap melanjutkan perjalanan sampai lewat waktu asar. Ada lagi sebagian yang sholat asar lalu melanjutkan perjalanan, di mana kedua-duanya itu diterima. Mungkin kalau saya mohon maaf, saya lupa apakah itu konteksnya adalah hijrah. Kalau hijrah mungkin saya pikir itu senada dengan yang Ustaz sampaikan gitu. Lalu yang kedua Ustaz, saya jadi teringat kisah Nabi Musa kan waktu hijrah itu kan yang saya tangkap adalah gerakannya itu cukup sembunyi-sembunyi lalu cepat sehingga Firaun belum sempat mengumpulkan pasukannya. Nah ini tolong dikoreksi kalau salah Ustaz. Nah maksud saya begini, kalau untuk yang di Mekah ini apakah kaum kafir itu tidak melakukan sama sekali gitu? Memang ada beberapa kasus-kasus yang individual gitu Ustaz ya, yang suaminya pergi dulu, betul. Tapi secara masif apakah tidak ada tindakan yang terstruktur untuk menghalangi bahkan para sahabat dulu gitu untuk pergi ke Yasrib? Mungkin itu dulu Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Pertama di posisi ukhuwah ini ya. Jadi ketika itu perang Bani Quraidah, lebih tepatnya perang Khandaq dulu ya, perang Khandaq dulu. Jadi Nabi perang Khandaq. Dalam perang Khandaq ini pasca hijrah tentunya. Perang Khandaq terjadi setelah perang Badar, perang Uhud, nanti ada perang Khandaq. Itu kaum muslimin radhiyallahu an saat itu mereka menyelesaikan perang Khandaq dulu. Itu 3.000 orang kaum muslimin melawan 10.000-an. Karena itu gabungan dari banyak kalangan, dari orang-orang Quraisy, kemudian ditambah dari suku Hawazin, ditambah dari suku Saqif, dan suku-suku yang lainnya yang memang memiliki kedengkian terhadap penyebaran agama Islam. Nah, setelah berkumpul, ada tambahan logistik yang dilakukan oleh Bani Quraidah atas ajakan hasutan dari Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab ini tokoh Yahudi, bapaknya Sofiyah ini beliau juga dengki sekali dengan Nabi Muhammad SAW, itu memprovokasi supaya orang-orang Bani Quraidah itu mereka melakukan pengkhianatan kepada Nabi dengan memberikan logistik kepada musuhnya Nabi. Dalam hal ini ya orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudinya, kemudian orang-orang Bani Hawazinnya, itu di backup logistiknya oleh orang-orang Bani Quraidah. Jadi ini jelas pelanggaran terhadap perjanjian piagam Madinah, di mana orang-orang Yahudi harus bahu-membahu membela tanah air kota Madinah. Tapi nyatanya mereka bukan membela, malah membuat pengkhianatan dari dalam. Mereka memberikan donasi bantuan kepada orang-orang yang menjadi musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi musuhnya orang-orang Madinah. Dan ini jelas pelanggaran berat yang ada dalam dunia internasional. Jadi yang namanya pengkhianat itu pasti hukumannya berat. Nggak ada orang pengkhianat kemudian tidak dihukum dengan berat. Nah teman-teman yang Allah muliakan, selesai perang Khandaq, Nabi menang waktu itu ya dengan strategi dari Salman Al-Farisi. Nabi hanya pulang, kemudian ingin meletakkan baju besinya. Tidak selang lama, malaikat Jibril datang. Kemudian kata malaikat Jibril, tidak pantas seorang Nabi meletakkan baju istirahnya, padahal perang belum selesai. Nabi berargumentasi, kata Nabi, perang yang mana lagi yang belum selesai, wahai Jibril? Khandaq sudah selesai, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, Bani Quraidah belum antum selesaikan. Bukankah Bani Quraidah melakukan pengkhianatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin dan mereka Allah perintahkan untuk diperangi. Maka Nabi memakai kembali baju zirahnya, menyiapkan pasukannya, kemudian berangkat menuju Bani Quraidah. Nah, sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusolliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kalian tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusolliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kalian tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, efeknya adalah para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini timbul dua gerakan. Jadi timbul dua gerakan.
Yang gerakan pertama adalah para sahabat yang masih muda-muda, lukanya tidak terlalu parah, mereka masih punya stamina, karena waktu itu disampaikan habis duhur, pasca duhur begitu, beberapa saat lagi akan sampai kepada waktu asar, maka orang-orang ini yang masih sehat, masih kuat, masih punya stamina bagus, itu memacu kuda mereka berlari sekencang mungkin supaya sampai di Bani Quraidah sebelum asar. Supaya bisa sholat asar di Bani Quraidah. Itu diantara yang dilakukan oleh orang-orang sahabat-sahabat yang punya stamina yang kuat. Akhirnya mereka berangkat menuju Bani Quraidah dengan kuda yang dipacu dengan kencangnya. Sehingga mereka sampai di Bani Quraidah sebelum asar. Tapi yang lain, terutama yang terlukanya parah, kemudian masih sakit badannya, kemudian orang yang sudah sepuh. Nah, mereka ini berangkat menuju Bani Quraidah dengan kondisi yang lelah, pelan jalannya, nggak bisa ngebut, santai gitu. Dan mereka tahu betul, waduh ini Nabi nyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah, sedangkan ini sudah waktu akan menjelang asar. Ini bagaimana kami bisa melaksanakan sholat asar? Ada yang nyampein, tugas kita sholat asar di Bani Quraidah. Yang penting kita jalan, semampu kita jalan, sebisanya kita jalan, secepat yang kita mampu kita jalan, nanti sampainya di Bani Quraidah jam berapa, atau waktunya kapan, kita akan sholat asar di sana pokoknya. Jadi ketika masih di perjalanan dan sudah asar, itu mereka nggak akan sholat, karena perintahnya sholat asarnya harus di Bani Quraidah. Tempatnya harus di Bani Quraidah. Tidak boleh di luar Bani Quraidah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya orang-orang sahabat ini yang berangkat itu akhirnya yang satu sudah sampai, yang satu lagi belum sampai-sampai. Ketika akhirnya sampailah si rombongan yang kedua ini, yang lambat jalannya, yang santai jalannya, ketika sampai di Bani Quraidah dan itu sudah lewat waktu asar, ya mereka sebagaimana perintah Nabi, mereka melaksanakan sholat asar. Ketika sudah selesai melaksanakan sholat asar, orang-orang yang datang duluan kan rame. Antum ini kenapa kok sholat asar jam segini? Gitu. Ramai perdebatan di antara mereka. Perdebatan di antara mereka sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mendatangi mereka. Kemudian kata Nabi, yang sholat asar tepat waktu di Bani Quraidah, mereka benar. Dan orang-orang yang datang ke Bani Quraidah sedatangnya di waktu yang bukan lagi waktu asar dan mereka tetap sholat asar, mereka pun benar. Karena masing-masing punya kondisi yang berbeda, ikhwan. Yang satu punya stamina kuat, punya stamina yang masih tinggi, masih bagus, sehingga mereka bisa memacu kudanya dengan kencang untuk sampai di Bani Quraidah pas tepat waktu. Tapi bagi rombongan yang punya kondisi sakit, lemah, capek, ya, habis perang babak belur, maka mereka punya dispensasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya aja di Bani Quraidah. Sholat jam berapa terserah, yang penting sesampainya di Bani Quraidah silakan laksanakan sholat asar. Dan itu dispensasi bagi Nabi, bagi orang-orang yang punya staminanya sedang sakit atau sedang lemah lah begitu. Adapun yang punya stamina tinggi dan kuat, Nabi berikan apresiasi bahwa mereka sholat tepat waktu itu benar. Tapi bagi mereka pun benar, kan itu ada dispensasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Dan setelah itu disampaikan oleh Nabi, selesai masalahnya, clear sudah, tidak ada masalah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, cuman terkadang ketika kita tidak memiliki satu sumber yang itu disepakati, diyakini, diakui, maka masing-masing akan memiliki sumber yang berbeda. Kalau dulu di zaman para sahabat ada Nabi sebagai penyelesai perbedaan di tengah-tengah umat. Ada Nabi yang menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat. Ada Nabi yang menyelesaikan perbedaan demi perbedaan, perdebatan demi perdebatan, bahkan sampai pada permusuhan di kalangan kaum muslimin diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sayangnya hari ini Nabi sudah tidak ada. Padahal Nabi sudah mengajarkan komitmen untuk menjaga ukhuwah, komitmen untuk menjaga barisan, komitmen untuk menjaga persatuan. Tapi komitmen itu kemudian tidak begitu bisa diterapkan oleh kaum muslimin hari ini sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin Nabi bilang beginilah teman-teman, kalau toh saya sudah tidak ada, toh saya sudah menetapkan garis-garis besar ukhuwah Islamiyah, maka jadikan itu sebagai pegangan, jadikan itu sebagai panduan, jadikan itu sebagai
pondasi di dalam membangun sebuah peradaban yang sangat besar yang bernama peradaban Islam. Mungkin itu bahasa Nabi. Walaupun Nabi sudah tidak ada, toh Nabi sudah menyiapkan perangkatnya. Sayangnya, teman-teman. Ya, tadilah. Kita ini terjebak dengan ego, terjebak dengan kedengkian, terjebak dengan ujub, terjebak dengan kesombongan, sehingga penyakit-penyakit tersebut menggerogoti ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan itu sangat memprihatinkan. Dan saya rasa perlu ada PR besar di tengah-tengah umat bagaimana membangun kembali rasa cinta di antara kaum muslimin, rasa sayang di antara kaum muslimin, sebagaimana orang Ansor dan orang Muhajirin telah menunjukkan itu. Sebagaimana masalah itu dengan sangat mudah selesai ketika sholat asar di Bani Quraidah. Yang satu asar tepat waktu, yang satu asarnya sampai di waktu malam, dan mereka tetap bisa harmonis setelah Nabi putuskan dua-duanya benar. Bisa jadi ikhwah, bisa jadi ikhwah. Perbedaan yang hari ini ada sebetulnya bukan salah dan benar, tapi perbedaan yang hari ini ada adalah bentuk perbedaan opsional yang bisa jadi A benar, bisa jadi B benar, bisa jadi semuanya benar. Wallahu a'lam. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi, Pak? Saya lupa lagi. Iya, apakah ada tindakan atau terorganisir dari kaum kafir untuk benar-benar menghalangi Betul. sahabat secara masif? Ya, Gitu. baik. Ini prinsip teritorial, Pak Dizi. Jadi orang-orang Mekah menghargai betul teritorial yang memang bukan kawasan Mekah. Jadi ini ada kronologis sebelumnya. Orang-orang Mekah itu begitu egosentris, begitu bangga, begitu egois, begitu berbangga hati bahwa mereka bertempat di tanah haram. Itu kan istilah tanah haram, di luar kota Mekah disebutnya tanah halal. Mekah tanah haram, di luar Mekah tanah halal. Dan orang-orang Mekah begitu punya ego tinggi. Kami nih keturunan tanah haram, kami keturunan tanah haram. Dan mereka akan berjaya di tempatnya tanah haram. Jadi kalau keluar, mereka punya rasa takut, mereka punya rasa kekhawatiran demi kekhawatiran. Makanya untuk menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran tadi, orang-orang Mekah biasa mengajak perjanjian damai, biasa mengajak kesepakatan demi kesepakatan dengan orang-orang di luar kota Mekah. Termasuk Yathrib. Di Yathrib itu hubungan baik antara Yathrib dengan orang-orang Mekah itu berjalan dengan baik, sangat baik. Kenapa kok mereka punya komunikasi, punya hubungan yang sangat baik? Karena orang Mekah butuh Yathrib. Saya ulang teman-teman, orang Mekah butuh Yathrib. Sangat butuh Yathrib. Kenapa? Orang Mekah biasa dagang ke Yaman, ke selatannya, dan juga ke Syam, ke utara. Kalau orang Mekah mau ke Syam, itu harus melewati Madinah. Mau tidak mau harus melewati Madinah, karena jalurnya Mekah, Madinah, Syam. Jadi kalau ada konflik antara Mekah dengan Madinah atau Mekah dengan Yathrib, maka itu akan berdampak besar terhadap ekonomi orang-orang Mekah. Dan itu jadi masalah besar bagi orang-orang Mekah. Maka berinteraksi atau mengajak konflik orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, betul-betul harus difikirkan dengan sangat matang. Jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Karena kalau ceroboh orang-orang Mekah, misalkan langsung nyerang orang-orang Yathrib, kemudian mengambil paksa orang-orang Muhajirin yang ada di kota Yathrib, itu akan memicu konflik dan itu berdampak pada hubungan baik antara Yathrib dengan Mekah semakin buruk hubungannya. Yang kedua, peluang bisnis orang-orang Mekah dibatasi oleh orang-orang Yathrib. Dan itu nanti kelihatan pasca Nabi datang ke kota Madinah. Ketika Nabi ada di kota Madinah, maka langkah pertama yang Nabi lakukan adalah memutus jalur perdagangan antara Mekah dengan Syam. Makanya nanti banyak kapilah-kapilah dagang yang oleh Nabi dijarah. Nanti ada alasan kenapa kok Nabi menjarah kapilah dagang yang pulang dari pulang dari Syam. Jadi kapilah dagang Mekah pergi ke Syam, dari Syam bawa belanjaan banyak, pas mau pulang ke Mekah itu dihadang oleh orang-orang Islam. Kenapa ada proses penghadangan kafilah dagang? Kenapa ada proses penjarahan kafilah dagang? Ini bahasanya jarah dulu lah. Intinya diambil dengan paksa. Nanti ada alasan kenapa Nabi melakukan itu dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad bahwa itu sah saat itu. Itu nanti ada alasannya karena memang haknya orang Islam sebetulnya. Tapi nanti dibahas ketika
proses peperangan menuju perang Badar. Jadi ini kronologis perang Badar begitu. Jadi kembali ke pertanyaan, orang-orang Mekah harus berpikir panjang, teman-teman, untuk tidak melakukan gerakan yang itu memicu konflik di antara dua tempat, antara Mekah dengan Yasrib. Kenapa? Mekah butuh Yasrib. Bagaimanapun Mekah butuh Yasrib. Karena kalau mereka pergi ke Syam, melewati orang-orang Yasrib, kemudian oleh orang-orang Yasrib dihalang-halangi, rusak ekonomi orang-orang Mekah. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Berarti satu musim nanti orang Mekah tidak akan bisa dagang. Nah ini dampaknya nanti teman-teman, ketika Nabi suka menghadang kafilah dagang yang pulang dari Syam, kafilah dagang Mekah yang pulang dari Syam sering dihadang, itu membuat gelisah orang-orang Mekah. Kenapa? Dagangan mereka kocar-kacir, ekonomi mereka kocar-kacir, carut-marut, gara-gara Nabi sering menghadang kafilah dagang yang pulang dari Syam. Makanya nanti ketika kafilah dagang Abu Sufyan itu pulang, yang dihadang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Mekah menyiapkan bala bantuan sampai 950 orang. Saat itu kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan cuma 40 orang, hanya 40 orang, dijaga dengan beberapa pengawal biasa saja. Tahu bahwa mereka akan dihadang oleh Nabi Muhammad SAW, maka Abu Sufyan mengutus utusannya supaya memaksimalkan bantuan dari kota Mekah sampai dikirimlah 950 orang untuk membantu kafilah dagangnya Abu Sufyan. Gak tanggung-tanggung Abu Jahal ikut, Abu Hudzaifah ikut, Umayyah bin Khalaf ikut, semuanya ngikut. Orang-orang tokoh penting di Mekah ngikut semua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menghadang Abu Sufyan yang pulang dari Syam, setelah dagang di Syam, mau kembali ke kota Mekah, dihadang. Maka orang-orang Mekah di awal-awal itu tidak berani ribut dengan orang-orang Yasrib. Karena bagaimanapun Yasrib sangat dibutuhkan dukungannya, sangat dibutuhkan izinnya untuk bisa dagang secara maksimal ke kota Syam. Makanya nanti jangankan ngambil orang yang sudah jauh ke Yasrib. Orang-orang Mekah, teman-teman yang Allah muliakan, itu ketika kan waktu kemarin itu di Bai'ah Aqobah 2, kan orang-orang Quraisy datang ke orang-orang Yasrib, kan kata orang-orang Quraisy, kalian mengadakan pertemuan dengan Muhammad, kan dijawab oleh tokoh Yasrib yang nggak tahu apa-apa. Kata Abdullah bin Ubay bin Sa'ud, oh nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada, saya bisa jamin itu. Tidak mungkin kaum saya melakukan itu tanpa seizin saya. Tidak mungkin kaum saya melakukan itu tanpa sepengetahuan saya. Nggak mungkin, gitu. Nggak ada. Akhirnya kan pulanglah orang-orang Ansor. Orang-orang Yasrib sudah pulang, di dalamnya ada orang-orang yang Muslim. Ketika mereka pulang, semakin jauh, belum jauh, itu orang-orang Mekah baru tahu. Ternyata orang-orang Ansor, dalam kurung orang-orang Madinah yang Muslim, itu sudah melakukan baiat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Mekah mengejar orang-orang Yasrib. Tapi sayangnya orang Yasrib sudah melewati batas kota haram. Sudah melewati batas kota haram, maka orang-orang Mekah mengurungkan niat untuk mengejar. Saat itu saja orang Mekah nggak punya nyali untuk mengejar orang-orang Yasrib. Nggak punya nyali. Kenapa? Karena mereka sangat khawatir hubungan baik antara mereka, antara dua tempat ini, dua negara ini, katakan begitu, antara Mekah dan Yasrib rusak gara-gara konflik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy gara-gara Nabi Muhammad SAW nantinya. Gara-gara ingin mengambil Nabi Muhammad atau gara-gara ingin mengambil para sahabat yang ada di kota Yasrib. Makanya mereka nggak akan punya nyali. Karena tadi pertimbangannya ini mengganggu hubungan bilateral antara Yasrib dengan Mekah dan mengganggu hubungan ekonomi antara Mekah dengan Yasrib. Dan itu justru akan merugikan orang-orang Mekah. Tapi diamnya pun tetap bermasalah karena ya pada akhirnya Nabi tetap melakukan strateginya untuk membatasi asupan bisnis dari Syam menuju Mekah. Dan itu efektif. Nanti dibahas dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Allahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, mungkin itu dulu. Oke, mungkin itu dulu Ustaz. Mungkin kita sudahi untuk sesi hari ini. Banyak yang kita dapatkan, khususnya pengingatan mengenai kecintaan kita terhadap sesama Muslim. Jazakallah Ustaz atas pengingatannya. Jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman yang sudah hadir pada kajian pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat berbuka puasa dan mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.